Ya, Bung Udin, sebetulnya tidak hanya mencekik rakyat yang di bawah ini, terutama yang tengah-tengah ini, tercekik ini, Bung Udin. Ini, ya Allah, berat sekali kalau yang di bawah masih dikasih bansos. Kalau yang di atas dikasih kompensasi oleh Pak Jokowi, korupsi juga bisa, gitu ya. Kalau yang di tengah ini, seperti kita ini, di tengah-tengah ini nggak dapat apa-apa ini. Tercekik ini kita ini. Jadi yang paling berat malah di tengah itu sebetulnya Bung Udin. Dan yang di tengah ini masyarakat ini hampir 70%. Nah itu yang jadi masalah. Nah itu Bung Udin. Tapi sepertinya suara saya sampai Bung Udin ya. Ya, sepertinya tidak hanya mencekik rakyat bawah atau menengah ini Bung Udin. Juga mencekik Pak Jokowi sebetulnya ini Pak Bung Udin ya. Makanya dia juga resah itu kemarin. Makanya minta maaf itu sambil menangis. Nah, gitu ya, tidak banyak mengungkapkan keberhasilan-keberhasilan, justru dia ya menangis itu, ya meminta maaf ya, ada khilaf ya, banyak yang juga barangkali apa tidak puas, dirugikan ya. Nah, ini saya pikir Pak Jokowi juga merasakan dan yang paling utama tentu kalau kemudian Pak Jokowi ini nilainya di dalam survei-survei 75,6%, realitasnya ini susah gitu, Bung Udin ya. Kita lihat dari mana keberhasilannya itu dari mana gitu. Coba lihat dari mana keberhasilan Pak Jokowi itu. Susah dilihat dari sisi hukum. Hukumnya sudah digonta-ganti seenaknya oleh Pak Jokowi. Dari sisi pemberantasan korupsi, dia bilang dia panglima yang paling pemberani. Tingkat korupsinya paling tinggi di antara presiden-presiden kita yang ada, gitu. Apalagi di tingkat revolusi mental, ya banyak pegawai-pegawainya dan keluarga-keluarga pegawai ini hidup dengan gaya hedonis, gaya Robicon, nah gitu ya. Apa dilihat dari keberhasilannya apa itu Bung Udin. Nah, apalagi kita bicara utang ini Bung Udin, ini luar biasa. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan bahwa dengan hutang masalah-masalah kita selesai, kita insya Allah bisa bergembira, kita bisa senang. Nah, tentu ini sebetulnya sangat ngawur sekali statement ini Bung Udin ya. Yang ada sudah jelas lah. Maka orang yang berhutang itu tentu dia akan dikejar-kejar gitu Bung Udin. Kalau sudah dikejar-kejar, tentu dia gelisah, dia resah, dia stres. Nah, itu. Itulah orang yang berhutang, namanya dikejar-kejar. Sampai-sampai ditegaskan oleh Allah SWT itu kemudian di dalam surat Al-Baqarah yang sangat terkenal ayat 275 ya gitu. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas ya. Orang-orang yang makan atau mengambil riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan ya lantaran tekanan gila. Coba luar biasa ini Bung Udin. Jadi orang yang berhutang riba itu kerasukan setan, sudah kerasukan setan, gila. Gimana kira-kira itu, Bung Udin? Nah, itu Bung Udin. Nah, maka tentulah Bung Udin, ya, jadi stresnya, gelisahnya, kemudian stresnya, bahkan ditegaskan di sini ini, betul-betul dia itu, ya tadi, alladzina yatakhabbatuhu syaiton minal mas ya. Jadi dia itu seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan gila. Nah, itu luar biasa ini. Nah, dari mana itu? Nah, kalau kita lihat sudah banyaklah para pengamat-pengamat yang mengatakan bahwa hutang kita ini sudah sangat
sangat mengkhawatirkan. Ya, ketika hutang masih sekitar 7.800 saja, Pak Yusuf Kala sudah mewarning bahaya. Kalian nanti akan mencapai membayar hutang plus bunganya itu bisa 1.000 triliun. 1.000 triliun itu sudah bisa untuk menghidupi 270 275 juta orang rakyat Indonesia. Bahkan kalau dibagi masing-masing itu punya hutang sekitar 28 juta. Bayi lahir oek itu sudah punya hutang 28 juta Pemudin. Tapi katanya si Sri Mulyani hutang kita masih terkendali gitu. Ya, rasionya itu masih sekitar 38% saja aman, terkendali dan saya selalu menyisihkan setiap bulan gitu untuk membayar hutang. Apa? Ya, itu. Nah, kalau kita lihat, Bung Udin, hutang ini sudah jelas-jelas gitu loh. Ya, hutang orang yang menghutangi, apakah kemudian sifatnya menolong gitu? Ya, kamu saya hutangi, ndak usah pakai bunga gitu. Kamu saya hutangi, nanti kalau tidak membayar akan ndak apa-apa, terlambat-terlambat ndak apa-apa. Kalau kamu punya hutang ke saya hutangi, nanti kalau ndak mampu ndak usah bayar. Apa begitu? Nggak ada itu kemudian dalam teori. Ya, setan-setan kapitalis itu nggak ada makan siang gratis. Ya, sekali lagi tidak ada makan siang gratis. Yang ada itulah harus ada kompensasi. Nah, disitulah Pak Jokowi ini memberikan karpet merah, menjadikan sumber daya alam kita yang menjadi milik rakyat yang dikuasai oleh negara sekarang berpindah konsensinya, HGU-nya kepada asing dan asing atau kepada oligarki. Nah, ini bahayanya, Bung Udin. Rakyat saja untuk mendapatkan lahan saja luar biasa sulit untuk meminta dibayar ketika dibuat jalan tol atau dibuat proyek-proyek nasional saja sampai taruhannya nyawa gitu Bung Udin. Tapi untuk kreditor ya orang yang memberikan ya hutang itu gampang sekali. Nah itu Bung Udin ya kepada asing itu diberikan karpet merah, diberikan hadiah yang sebesar-besarnya, sedangkan rakyat dicekik gitu. Nah ini penindasan yang sangat luar biasa Bung Udin. Bahaya yang pertama Bung Udin ya. Bahaya yang kedua ya tentulah akan apa namanya melemahkan APBN, bahkan bisa menghancurkan APBN. Nah, itu Bung Udin. Ya, jadi APBN-nya akhirnya menjadi lemah gitu. Contoh misalnya kalau mau membayar hutang, maka rupiah harus ditukar kepada dolar. Nah, ketika itulah tertekan, tercekik APBN kita itu Bung Udin. Ya, apakah mau 1 rupiah ditukar menjadi 1 dolar? Tidak mau. Ya bisa 7.000 dolarnya, padahal masih 6.000 kalau orang tukar itu. Karena yang menentukan yang tukar. Demikian juga kalau negara kreditor itu mengalami inflasi, maka inflasinya itu mempengaruhi mata uang dia, maka mata uang dia itu akan dibebankan juga mempengaruhi mata uang kita. Makanya ketika dolar naik, ya, ketika kita tukar dolar, dolar naik. Nah, tercekik. Demikian juga Amerika yang menghutangi atau negara yang menghutangi dengan dolar, dolarnya naik, kita tertekan juga. Nah, apalagi kalau kemudian Bung Udin, kemudian sampai gagal bayar Bung Udin. Maka kalau sudah gagal bayar, tidak ada cara yang lain kecuali hutang lah, hutang lagi menumpuk, hutang lagi menumpuk, hutang lagi menumpuk. Akhirnya krisis lah seperti 78 itu akhirnya tidak mampu ya gagal bayar akhirnya minta tolong IMF. Nah, ketika minta tolong IMF inilah maka kedaulatan kita akhirnya menjadi hilang gitu.
ya bank-bank yang dimiliki oleh negara, akhirnya kemudian sahamnya menjadi swasta. Demikian juga undang-undang ketika itu Minerba diperluas lagi. Demikian juga apa namanya sumber daya alam yang strategis harus kemudian dipaksa. Sampai pernah dengar itu Bung Udin ya, bagaimana ketika itu harus dijual apa ya? Ya, kita punya kapal itu selam yang agak menjadi apa namanya menjadi besi tua dijual dengan harga murah, Indosat dibeli dijual dengan harga murah, BCA dijual dengan harga murah, semuanya serba harga murah karena dimarahi oleh IMF gitu. Cepat kami ini saya hutangi sekarang cepat bayar, jual aja yang murah-murah semuanya itu. Nah, begitu Bung Udin. Nah, kalau sudah kayak begitu, APBN-nya berdarah-darah, APBN-nya jebol, Bung Udin, maka untuk menutupi APBN dan membayar hutang dari mana? Tidak ada yang lain kecuali sumber utama itu adalah Pak pajak, Bung Udin. Nah, pajak itulah, maka pajaknya itu naikkan. Korupsi naik, pajaknya naik. Jadi para pejabatnya hari raya, rakyatnya ya tercekik tadi itu kemudian. Demikian juga ya para pengusahanya itu hari raya, rakyatnya tercekik. Nah, tidak sampai di situ juga itu Bung Udin. Ya, jadi kalau kita lihat itu ya maka ya tidak hanya menaikkan tarif pajak gitu. Kalau masih kurang ya berarti harus efisiensi APBN. Apa efisiensi? Maka subsidi-subsidi akan kurangi. Kalau subsidi dikurangi berarti barang-barang yang sudah menjadi pelayanan publik itu akhirnya menjadi naik. Listrik naik, ya BBM naik, gas naik, pendidikan naik, semuanya menjadi naik. Nah, kalau semuanya menjadi naik, maka yang tercekik adalah rakyat bawah dan rakyat menengah, sedangkan yang level atas masih tertawa-tawa. Kalau itu masih tidak cukup, Bung Udin, maka pajak itu diperluas, tidak hanya dinaikkan, diperluas. Nah, gitu, Bung Udin. Maka sekarang parkir-parkir itu yang kemarin dikuasai oleh apa namanya? Oleh masyarakat atau preman-preman sekarang sudah mulai Pemda-Pemda itu sudah mulai menguasai, mengatur, nah, gitu Bung Udin. Ya, dan semua barang yang kita beli sekarang ini kena pajak semuanya. Nah, jadi sampai ya wacana warteg harus kena pajak, ya Allah. Nah, itu terjadi perluasan kalau sudah seperti itu. Nah, jadi betul-betul ini penjajahan yang jauh lebih kejam dibanding penjajahan Belanda. Demikian, Bung Udin. Ya, jadi yang dijelaskan oleh Allah SWT tadi, Bung Udin, itu sangat jelas sekali itu, 3 poin tadi itu. Ya, jadi yang pertama, ya, yang akan berbahaya kepada utang ini akan menjadikan aset-aset negara ini atau aset-aset rakyat itu berpindah kepada ya kreditor ya berpindah kepada orang yang menghutangi. Yang kedua, APBN kita akan tercekik karena ya sangat dipengaruhi oleh dolar, inflasi ataupun tekanan-tekanan orang yang menghutangi seperti IMF. Yang ketiga, tentu rakyat yang akan tercekik karena harus membayar pajak yang dinaikkan terus dan diperluas pajaknya bahkan subsidinya dihapus. Demikian Bung Udin. 3 hal itu Bung Udin.